Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur jika pada siang hari ini kami boleh datang untuk boleh berkumpul dan belajar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau boleh memberkati kami, memberikan kami hikmat untuk lebih mengenal Engkau lagi dan mengenal firman-Mu, sehingga kami boleh semakin Tuhan mengasihi Engkau, dan kami juga boleh menjalankan prinsip-prinsip kebenaran yang kami peroleh dari firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi kita akan melihat kitab Kejadian di dalam 9 kali, dan untuk beberapa pasal Kejadian kita akan melihatnya dengan detail. Jadi memang beberapa kali ini kita per pasal, ya. Jadi Kejadian 1, 2, 3 itu kita akan melihat per pasal, karena ini adalah bagian-bagian yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Karena itu hari ini kita akan melihat kepada Kejadian 1, berbicara tentang penciptaan. Nah, secara singkat dulu struktur kitab Kejadian itu seperti ini. Zaman purba itu adalah pasal 1 sampai pasal 11 ayat 9, yaitu Menara Babel. Itu zaman purba adalah berbicara tentang seluruh manusia, ya. Jadi Adam dan keturunannya. Kemudian zaman Bapak-Bapak Patria pasal 11 ayat 10 sampai 37 ayat 1 itu adalah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Baru kemudian zaman Yusuf dipisahkan sendiri karena Yusuf kemudian diceritakan, ya, dengan panjang lebar. Jadi secara singkat kitab Kejadian dibagi seperti demikian. Nah, sekarang kita akan masuk kepada penciptaan. Nah, ketika saya berkata Kejadian 1, maksudnya adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3. Jadi kok aneh, kenapa nggak pas Kejadian 1? Kita perlu mengetahui bahwa pasal-pasal di dalam Alkitab itu bukan dari awalnya sana, ya. Jadi ketika Musa menuliskan kitab Pentateuch, dia tidak memberikan pasal dan ayat. Pasal dan ayat itu baru kemudian diberikan setelah mungkin tahun 1000-an lebih, baru kemudian pasal dan ayat diberikan. Karena itu kenapa kadang-kadang tidak pas, ya. Karena itu kenapa sesi pertama ini, penciptaan pertama seharusnya berakhirnya bukan di Kejadian 1 tetapi Kejadian 2 ayat 3. Nah, kita tahu bahwa penciptaan itu diberikan di dalam 2 kisah, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kenapa diberikan dalam 2 kisah? Karena memang fokusnya berbeda. Kejadian 1 memberikan kita penciptaan secara keseluruhan. Karena itu dikatakan pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian difokuskan kepada penciptaan di bumi termasuk manusia. Tetapi jadi penciptaan manusia pun diberikan dengan secara garis besar saja, karena itu hanya beberapa ayat. Kejadian 2 kemudian memfokuskan kepada penciptaan manusia. Karena itu kalau di dalam Kejadian 1 penciptaan manusia sepertinya begitu saja, ternyata Kejadian 2 kita diberitahu penciptaan manusia terjadi dari dalam 2 tahap, yaitu laki-laki dulu baru perempuan, ya. Sehingga Kejadian 2 itu mendetilkan penciptaan manusia yang sudah diberitahu di dalam Kejadian 1, ya. Jadi kita sekarang akan melihat pertama-tama mengenai penciptaan di Kejadian 1. Tetapi saya mau supaya kita mengerti, Musa, saya percaya kitab Pentateuch itu ditulis Musa. Musa tidak menuliskannya untuk saudara dan saya. Musa tidak tahu kita, tidak tahu budaya kita dan sebagainya. Karena itu tentu saja kita harus mengerti Musa menulis kepada jemaatnya yang hidup pada waktu itu. Hidup apa yang kemudian para ahli katakan sebagai ancient Near East background, ya. Jadi latar belakang timur dekat kuno atau timur tengah kuno. Karena itu jika kita mau mengerti apa yang Musa hendak katakan, kita harus melihat di dalam konteks dunia kuno pada waktu itu. Karena itu kita nanti juga akan melihat betapa Musa bukan hanya memberikan kita kisah penciptaan, tetapi Musa juga memberitahukan kepada jemaatnya pandangan-pandangan yang salah yang ada di dalam pemikiran orang-orang sekitar mereka pada waktu itu. Karena itu kita mau membandingkan keunikan penciptaan dengan apa yang diajarkan di dalam Mesopotamia dengan apa yang diajarkan Alkitab. Terutama ada beberapa hal yang sangat penting. Mesopotamia ada yang disebut dengan Theogony. Theo itu dari kata Theos, Theos artinya Allah, ya, dalam bahasa Yunani. Goni itu permulaan, ya. Jadi Theogony itu berbicara tentang permulaan para Allah.
Karena orang kuno menganggap Allah itu dicipta. Jadi Allah itu dicipta atau dilahirkan, sehingga kalau kita melihat mitos-mitos ya di dalam dunia kuno, Mesopotamia atau Mesir, kita akan diberitahu silsilah Allahnya. Karena memang mereka melihat Allah itu dicipta, bahkan Allah bisa mati kan. Jadi Allah dilahirkan, dicipta, dan bisa mati. Karena itu ada yang namanya permulaan Allah, ya. Sedangkan Alkitab menggambarkan Allah tidak dicipta. Karena itu dari awal, pada mulanya Allah menciptakan. Kita tidak diberikan silsilah Allah, tetapi langsung mengatakan Allah mencipta. Kemudian di dalam dunia kuno mereka percaya pada Allah. Tidak ada yang namanya ateis secara teori. Semua orang dunia kuno percaya pada Allah, tapi masalahnya mereka percaya pada banyak Allah. Karena itu kita sebut mereka politeisme, menyembah banyak Allah. Dan karena itu mereka tidak menganggap bahwa ada satu Allah yang berdaulat penuh. Karena dunia ini dipimpin oleh banyak Allah, berarti setiap Allah mempunyai daerah kekuasaan masing-masing. Sedangkan Alkitab mengatakan Allah kita monoteisme, kita hanya memiliki satu Allah, dan karena itu dia berdaulat penuh. Ya, tetapi ini adalah satu yang kalau kita membaca sejarah Alkitab, sesuatu yang begitu sulit untuk dipahami orang Israel. Karena itu kenapa mereka selalu jatuh kepada apa? Penyembahan berhala. Karena mereka tidak bisa mengerti kalau ada Allah yang berdaulat penuh. Ya. Kemudian kita melihat panteisme. Panteisme adalah ajaran yang mengatakan Allah ada dalam segala sesuatu. Dan karena itu segala sesuatu adalah Allah. Allah ada dalam batu, karena itu batu adalah Allah. Karena itu kenapa orang menyembah batu. Allah ada dalam pohon, Allah ada dalam matahari dan sebagainya. Nah, itu adalah panteisme. Panteisme muncul di dalam wajah yang baru di zaman kita yang disebut New Age Movement, gerakan zaman baru. Pernah dengar? Karena itu mereka yang percaya kepada panteisme mengatakan Allah ada dalam aku, dan karena itu aku adalah Allah. Ya, itu adalah pemikiran panteisme. Sedangkan Alkitab menggambarkan bahwa Allah terpisah dari ciptaannya. Allah adalah Allah, ciptaannya adalah ciptaannya, walaupun nanti kita ya setelah Tuhan Yesus datang kedua kalinya bersama-sama dengan Allah di langit baru dan bumi baru, kita tidak bisa berkata aku adalah Allah. Karena bagaimanapun ada jurang yang sangat besar antara Allah pencipta dengan kita sebagai ciptaan, ya. Kemudian di dalam Mesopotamia biasanya digambarkan ya penciptaan itu banyak keunikannya, dan terutama yang sangat terkenal adalah apa yang disebut dengan Enuma Elis. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar, tapi ceritanya seperti ini. Jadi suatu saat kan banyak Allah-Allah. Suatu saat ada Allah-Allah yang kecil, dalam arti Allah-Allah yang tidak terlalu hebat, datang kepada Marduk. Marduk adalah Allah utama Babel. Kenapa? Karena ada Allah lain yang bernama Tiamat mau membunuh mereka. Jadi mereka tahu mereka tidak mungkin bisa menang dengan Tiamat. Mereka meminta Marduk untuk bertempur dengan Tiamat untuk menyelamatkan mereka. Marduk setuju. Jadi Marduk bertempur dengan Tiamat, dan tentu saja siapa yang menang? Tentu saja Marduk menang, ya. Kemudian tubuh Tiamat dibelah menjadi dua, dan tubuh bagian atas menjadi langit, tubuh bagian bawah menjadi bumi. Terciptalah langit dan bumi. Sehingga langit dan bumi tercipta karena ada pertarungan kosmos, pertarungan para Allah. Sedangkan Alkitab mau mengatakan Allah menciptakan tanpa usaha, tidak usah pakai bertarung-tarung, ya. Allah hanya berfirman dan ciptaan pun terjadilah. Tetapi kisah tadi ada kelanjutan. Karena Allah kecil tadi meminta Marduk untuk membantu mereka, tentu saja sekarang harus membayar upahnya. Dan upahnya seharusnya mereka menjadi budak bagi Marduk. Tetapi Marduk merasa kasihan, masa sih para Allah menjadi budak? Karena itu dia menciptakan manusia untuk mewakili Allah-Allah kecil itu menjadi budak bagi dia. Jadi di dalam dunia kuno, manusia diciptakan sebagai budak bagi para Allah. Sedangkan Musa mengatakan tidak. Manusia tidak diciptakan sebagai budak,
tetapi manusia diciptakan dengan atau sebagai penguasa. Tapi bayangkan, berarti Musa memberikan sesuatu yang sangat radikal di zamannya. Dan jangan salah, jemaat Musa adalah apa? Budak di Mesir, dan Firaun bagi orang Mesir adalah Allah. Jadi dari kecil pasti mereka tuh sudah dicekokin bahwa mereka memang diciptakan sebagai budak bagi Firaun. Karena itu kita harus mengerti, kalau kita mengerti di dalam konteksnya, maka apa yang diajarkan Musa ini merupakan pemikiran-pemikiran yang sangat radikal pada masa itu, melawan banyak sekali ajaran-ajaran yang salah pada waktu itu, ya. Karena itu kita melihat ini adalah keunikan penciptaan. Nah, kita masuk dulu di dalam masalah sebelum kita nanti melihat teologi dalam penciptaan yang Tuhan berikan. Kalau kita perhatikan, Alkitab menunjukkan nama Allah itu berbeda di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di mana di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3, perhatikan, nama Allah semuanya adalah Allah, yang Ibraninya adalah Elohim. Tetapi dari Kejadian 2 ayat 4 sampai 25 kemudian berubah menjadi Tuhan Allah, dan Tuhannya semua huruf besar. Bapak Ibu tahu kalau Tuhan semua huruf besar itu adalah terjemahan dari kata apa? Yahweh, ya. Tuhan semua huruf besar ataupun Allah semua huruf besar itu adalah terjemahan dari kata Yahweh. Jadi di dalam Kejadian 2 semuanya adalah Yahweh Elohim. Jadi kalau Kejadian 1 cuma Elohim, 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 coba kita lihat mendadak di dalam Kejadian 2 ayat 4 bagian tengah ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Mendadak semuanya adalah Yahweh Elohim. Sehingga ada para ahli yang mengatakan, karena nama Allah yang dipakai berbeda, berarti ini adalah dua kisah, ya, yang ditulis oleh dua sumber yang berbeda. Karena itu mereka mengatakan, karena itu kita lihat tidak konsisten. Ya, misalnya di dalam Kejadian 1 manusia diciptakan terakhir, kalau Kejadian 2 nanti kita lihat binatang diciptakan setelah manusia. Kelihatan misalnya di dalam Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia. Berarti siapa dulu dicipta? Manusia dulu, baru binatang. Tuh kan, lihat tidak konsisten karena ini dari dua sumber yang berbeda, ya. Kemudian masalah yang lain adalah urutan dalam kisah penciptaan. Terang ada pada hari keberapa? Hari pertama, bukan? Tuhan langsung memisahkan terang dari gelap. Tapi matahari baru ada pada hari yang keempat dan pada ribut. Bukankah terang kita dari matahari? Ya enggak? Gimana bisa ada terang dulu sebelum matahari? Pasti Alkitab mengatakan yang salah, ya, sehingga itu dilihat sebagai suatu masalah. Kemudian tadi penciptaan binatang dan manusia, ya, jadi sepertinya terbalik. Dan terutama adalah yang ketiga, umur bumi dan manusia. Kalau kita melihat catatan Alkitab berarti umur bumi dan manusia sama, betul enggak ya? Kira-kira cuma 6 ribuan tahun kalau kita menghitung silsilah yang ada. Tetapi sekarang sains mengatakan umur bumi sudah miliaran tahun dan umur manusia ratusan juta tahun. Dianggap bukan saja umurnya yang sudah sangat panjang, dianggap manusia itu ada jauh sesudah bumi ada. Karena itu kan mereka percaya ada dunia dinosaurus dulu, ya, nanti baru dunia itu hancur, baru kemudian ada manusia, ya, sehingga ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu, sehingga kita melihat ini menimbulkan masalah. Nah, bagaimana kita melihatnya? Saya memberikan beberapa pandangan Injili tentang penciptaan. Pandangan Injili berarti bukan pandangan liberal, karena pandangan liberal kadang-kadang mengatakan penciptaan itu cuma mitos, jadi tidak usah dipercaya, itu hanyalah khayalan belaka, bukan fakta, ya. Tetapi tentu saja kita tidak percaya demikian. Karena itu saya berikan pandangan Injili. Ada beberapa. Yang pertama adalah yang disebut dengan himnik poetik atau framework hypothesis, di mana intinya penciptaan ditulis dalam bahasa puisi.
Jadi jangan diterjemahkan secara harafiah. Ya, namanya juga bahasa puisi, tidak boleh diterjemahkan secara harafiah. Karena itu jangan anggap bahwa urutan yang ada seperti demikian, dan jangan anggap bahwa penciptaan itu seperti begini hari per hari seperti demikian, ya, karena itu dituliskan dalam bahasa puisi. Dengan mengacu seperti ini, coba lihat ada paralel yang indah, di mana penciptaan bisa dibagi 3 hari pertama adalah tempat, dan hari keempat sampai ke-6 adalah penghuninya. Karena itu coba lihat, hari pertama Tuhan menciptakan bumi, ya, dan hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang menghuni bumi. Hari kedua Tuhan menciptakan langit dan air, yang enggak air di atas cakrawala dan di bawah cakrawala, dan karena itu coba lihat, burung hidup di langit dan ikan hidup di air. Kemudian hari ketiga Tuhan memberikan darat dan penghuninya, binatang darat dan manusia, kemudian diciptakan pada hari yang ke-6. Karena itu dilihat ada paralel yang begitu indah, dan dianggap itu dengan demikian adalah bahasa puisi. Tapi saya sendiri kurang setuju dengan ini, karena ada paralel tidak harus mengatakan itu bahasa puisi, ya. Jadi kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan, bahasa narasi juga banyak paralelnya, sehingga saya rasa bukan argumen yang kuat mengatakan hanya karena ada paralel seperti itu biasanya bahasa puisi. Lagi pula ada sedikit miss sebenarnya. Ketika dikatakan ikan hidup dalam air, Alkitab tidak mengatakan bahwa ikan hanya hidup dalam air, tetapi memakai kata laut. Kalau saya baca ayat 22, ya, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut. Sedangkan lautan dan daratan baru ada pada hari yang ketiga, bukan hari yang kedua. Hari yang kedua air di atas cakrawala dan di bawah cakrawala. Baru hari ketiga air yang di bawah cakrawala dipisahkan menjadi lautan dan daratan. Sehingga paralel ini rada miss sebenarnya, ya. Tapi itulah pandangan yang pertama, dan sekali lagi ini adalah pandangan Injili, ya. Jadi mungkin ada di antara kita yang juga berpandangan seperti itu. Itu adalah pandangan Injili. Pandangan yang kedua adalah epokal. Berasal dari kata epoch berarti suatu masa. Di mana mau mengatakan satu hari merupakan satu masa yang panjang. Ayat dukungannya Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Saya bacakan. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Pemazmur mengatakan bahwa di mata Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Karena itu mau mengatakan berarti satu hari bisa menunjukkan satu masa yang sangat panjang, bisa jutaan, ratusan juta tahun. Tapi coba, ini kan yang dikatakan adalah di mata Tuhan. Bukan secara harafiah benar-benar satu hari bisa 1000 tahun. Kenapa di mata Tuhan? Karena Tuhan tidak terbatas pada waktu. Tuhan itu ada di luar waktu. Tuhan sudah ada bahkan sebelum ada ruang dan waktu. Karena itu saya rasa kayaknya nggak tepat, ya, kita mengambil ayat ini dan kemudian mengatakan bahwa satu hari itu bisa masa yang sangat panjang. Lagi pula kalau saya bilang ini mah tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Kalau satu hari anggaplah 1 juta tahun, berarti sudah ada terang 3 juta tahun sebelum ada matahari. Kalau ada terang 3 hari aja masalah sebelum ada matahari, apalagi 3 juta tahun. Belum lagi di akhir setiap hari dikatakan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Kalau satu hari 1 juta tahun, berarti petang 500.000 tahun, ya, pagi 500.000 tahun, kan? Kalau kita dilahirkan pas lagi petangnya, berarti nggak pernah lihat matahari dong. Jadi masalah apa nggak? Tambah masalah, bukan? Ya, kalau demikian, sehingga saya rasa itu tidak masuk akal.
Kemudian ada progressive creation, ini biasanya mungkin dipegang oleh saintis Kristen yang mengatakan Allah berfirman dalam 6 hari, tetapi penggenapannya dalam waktu yang lama. Jadi memang Allah berfirmannya 6 hari, tapi penggenapannya nanti Allah membiarkan alam itu berjalan dengan natural sehingga akan memakan waktu yang lama dan bisa tumpang tindih. Sehingga walaupun Allah sudah mengatakan jadilah terang, terang itu belum benar-benar jadi. Terang itu mungkin jadi nanti jutaan tahun kemudian baru benar-benar jadi, dan sudah ada matahari belum pada waktu itu? Sudah ada, ya. Sehingga mau digambarkan seperti ini. Tapi coba lihat apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab mengatakan Allah berfirman, jadilah terang. Kemudian maka terang itu pun jadilah. Nuansa yang hendak ditekankan langsung atau tunggu lama lagi baru terjadi? Langsung. Nah, saya mau memberikan tips bagaimana seharusnya kita melihat apa yang dimaksudkan oleh Musa. Tadi saya mengatakan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa tidak menuliskannya untuk kita. Musa menuliskan untuk jemaatnya. Karena itu biasanya tafsiran yang benar itu adalah apa yang penulis hendak katakan kepada pendengarnya. Apa yang dimengerti oleh jemaat Musa? Mungkin gak jemaat Musa akan berpikir 1 hari itu jutaan tahun? Mungkin gak? Saya rasa tidak mungkin, ya. Karena itu biasanya juga, lagi pula satu hal ini, orang zaman kuno punya Alkitab di rumah gak? Gak punya. Alkitab mereka kan masih dicatat di kulit, ya. Ya, jadi kalau seluruh Alkitab bisa satu ruangan ini kali, ya. Belum lagi pasti mahal sekali harganya, sehingga pasti orang kebanyakan tidak akan memiliki, belum lagi buta huruf. Sehingga ketika mereka mendengarnya, mereka harus langsung mengerti. Nggak bisa dengan kita, oh nggak ngerti, tunggu dulu gereja ngadain PA dulu, baru nanti kita dengar PA baru mengerti. Nggak bisa, ya. Atau kita menggali dulu di rumah, baca dulu, baca komentari, baru kemudian kita memutuskan. Tidak bisa, mereka harus ketika mendengar langsung mengerti. Karena itu biasanya tafsiran yang paling sederhana yang masuk akal itulah biasanya yang benar. Sekali lagi, tafsiran yang paling sederhana yang masuk akal biasanya itulah yang benar. Kira-kira jemaat Musa ketika menafsirkan Kejadian 1, tidak usah bicara jemaat Musa lah. Ketika kita pertama kali membaca Alkitab, masalah nggak sih penciptaan dilakukan dalam 6 hari? Masalah nggak? Nggak masalah kan, kita kan oke-oke aja kan. Baru setelah kita diberitahu, ya para sains mengetahui itu baru, oh gitu ya. Tetapi kan berarti itu bukan apa yang kita tangkap. Yang kita tangkap ya penciptaan 6 hari dan it's no problem, dan saya percaya itulah yang ditangkap oleh jemaat Musa. Karena itu saya memegang posisi yang terakhir, literalist position, ya, di mana mau mengatakan bahwa penciptaan dalam 6 hari dan setiap hari itu adalah 24 jam dan dalam urutan seperti yang dinyatakan. Ya. Karena kelihatannya memang Musa memakai kata hari seperti yang mereka mengerti. Jadilah petang, jadilah pagi. Kenapa petang dulu? Karena orang Yahudi menghitung hari mereka dari jam 6 sore. Karena itu kenapa Sabat itu bagi mereka itu Jumat sore jam 6. Karena itu Yesus kan disalibkan dari jam 9 pagi, jam 3 sore mati, harus cepat-cepat dikuburkan karena begitu jam 6 sore masuk dalam hari Sabatnya Yahudi. Jadi ini persis seperti di dalam konteks mereka, petang dulu baru pagi. Lagi pula memang kelihatannya Allah mencipta gelap dulu baru, ya, gelap itu dipisahkan dari terang. Jadi gelap dulu baru ada terang. Kan itu saya melihat seperti ini. Nah, berarti kan memang ada masalah, ya. Kita gitu. Berarti tadi masalah yang ada. Pertama-tama, kalau kita balik lagi kepada tadi beberapa masalah, pemakaian nama Allah yang berbeda. Sebenarnya masalah nggak sih Alkitab memakai nama Allah yang berbeda? Hah?
Kalau saya mengatakan karena penulis mau memfokuskan hal yang berbeda, maka dia memakai nama Allah yang berbeda. Nama Elohim yang diterjemahkan Allah menekankan Allah adalah Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Karena itu kenapa Kejadian 1 memakai kata Elohim, mau menggambarkan dia adalah Allah Maha Kuasa yang mencipta segala sesuatu. Karena itu Alkitab kebanyakan memakai Allah pencipta langit dan bumi. Hampir tidak pernah, walaupun pernah Yahweh pencipta langit dan bumi, hampir tidak pernah. Selalu Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi ketika Kejadian 2 kan hanya difokuskan kepada penciptaan manusia, menunjukkan relasi Allah dengan manusia. Karena itu memakai kata Tuhan, sekali lagi dalam huruf besar, artinya Yahweh. Kenapa begitu? Karena Yahweh adalah nama pribadi Allah, nama yang paling sakral, yang menyatakan dia adalah sebagai Allah dari umat perjanjiannya. Yahweh menunjukkan dia mempunyai relasi perjanjian dengan umatnya. Dia adalah Allah yang yang menyelamatkan umatnya dan memberi hukum kepada umatnya. Sehingga tidak mengherankan ketika berbicara tentang relasinya dengan Adam dan Hawa, penulis kemudian memakai nama Yahweh. Nah, contoh yang sangat jelas Mazmur 119 bukan 119 ya. Kok mendadak saya blank? Ya, Mazmur yang berbicara tentang langit menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur berapa itu ya? Oh, 19 ya. Jadi saya kelebihan 1. Mazmur 19. Ya, thank you Pak. Coba perhatikan. Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah, Elohim. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah karena memang dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Mau mengatakan bahwa bumi semesta alam bisa membawa kita mengenal Allah pencipta, tetapi bukan Allah penebus. Tetapi begitu dari ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, bukan Taurat Allah, tetapi Taurat Tuhan itu sempurna, peraturan Tuhan itu teguh, ayat 9 titah Tuhan itu tepat, perintah Tuhan itu murni, ayat 10 takut akan Tuhan itu suci, hukum-hukum Tuhan itu benar. Mendadak semua memakai kata Yahweh. Mazmur yang sama. Ketika berbicara tentang ciptaan memakai Elohim, ketika berbicara tentang Taurat Tuhan memakai kata Yahweh. Karena itu nama Allah yang berbeda mau memfokuskan atau menekankan hal yang berbeda. Karena itu tidak masalah penulis yang sama memakai kata Elohim untuk Kejadian 1 karena memang mau menggambarkan dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi Kejadian 2 menggambarkan dia sebagai Tuhan dari umatnya secara pribadi memakai kata Yahweh Elohim. Ya. Itu adalah yang pertama. Urutan dalam kisah penciptaan, ada terang sebelum matahari. Kalau Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, masalah nggak sih Allah menciptakan terang sebelum matahari? Allah menciptakan terang dulu, baru memakai matahari untuk mengaturnya. Masalah nggak? Nggak masalah kan? Ya nggak? Ya. Karena itu hal-hal seperti itu seharusnya tidak menjadikan itu menjadi suatu pemikiran seakan-akan Alkitab salah. Apalagi coba kita lihat Wahyu 22 ayat 5 mengatakan seperti ini. Wahyu 22 ayat 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Saudara-saudara, nanti di langit baru dan bumi baru tidak ada matahari, tapi ada terang nggak? Ada. Jadi kalau di awal penciptaan ada terang tanpa matahari, masalah nggak sih? Ya, tidak usah menjadi masalah. Kenapa kita kemudian meletakkan Allah harus berada di dalam hukum alam ketika Allah yang mencipta hukum alam, ya, sehingga itu tidak menjadi masalah. Kemudian penciptaan binatang dan manusia, kok sepertinya Kejadian 2 menggambarkan manusia dulu diciptakan, karena manusia diciptakan di ayat 7, dan kemudian ayat 19 baru binatang-binatang diciptakan dan diberi kepada manusia untuk diberi nama. Nah, saya mau supaya kita mengerti, tadi saya mengatakan Kejadian 2 memfokuskan kepada penciptaan manusia. Berarti segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan manusia tidak akan diceritakan sampai ada urusan dengan manusia.
Karena itu binatang-binatang yang walaupun sudah diciptakan tidak disebut sampai untuk dibawa, untuk diberi nama. Nah, tenses dalam bahasa Ibrani berbeda dengan Inggris yang jelas past, present, future. Tenses di dalam Ibrani itu adalah misalnya perfect completed action, imperfect incompleted action, tidak ada, atau past, present, future-nya tergantung konteks. Ngerti nggak? Jadi tense apa saja bisa past, bisa present, bisa future, tergantung konteks. Karena itu ayat 19 bisa diterjemahkan seperti ini. Lalu segala binatang yang sudah Allah bentuk, Allah bawa untuk diberi nama kepada manusia. Ngerti nggak? Jadi tidak harus dimengerti baru pada waktu itu Allah mencipta. Tetapi bahwa binatang-binatang yang sudah Allah ciptakan semuanya itu sekarang dibawa untuk diberi nama kepada manusia, sehingga tidak harus sebenarnya bertentangan dengan urutan Kejadian 1. Saya percaya Kejadian 1 itu adalah urutan yang Tuhan berikan di dalam penciptaan. Kemudian mungkin yang paling menjadi masalah adalah umur bumi dan manusia. Saya mau supaya kita mengerti ya Bapak Ibu sekalian, para sains seakan-akan menggambarkan bahwa apa yang mereka katakan bahwa bumi sudah miliaran tahun, kemudian manusia berusia jutaan tahun, itu adalah sains gitu. Sedangkan apa yang kita percaya dalam Alkitab itu adalah iman. Sehingga ayo kalian mau percaya pada sains, fakta, atau iman gitu kan? Seakan-akan kalau kita percaya dengan apa yang dikatakan Kejadian, kita sangat tidak saintifik. Tetapi saya mau supaya kita mengerti, ketika mereka berbicara tentang penciptaan, termasuk usia bumi dan sebagainya, itu bukan sains murni. Karena sains yang murni adalah sesuatu yang harus bisa diulang dan terus diamati ulang. Jadi misalnya percobaan sesuatu dilakukan puluhan ribu kali, hasilnya sama, akhirnya jadilah sains. Tapi penciptaan bisa diulang nggak? Tidak bisa. Karena itu mereka tidak bisa, apa yang mereka katakan itu adalah sains. Lagi pula, di dalam menghitung usia bumi misalnya, mereka harus memberikan asumsi. Kita tahu ya, kalau dalam sains menghitung apapun pasti harus ada yang diasumsikan. Nah, apa yang diasumsikan tidak semuanya dapat dibuktikan. Jadi ada hal-hal yang mereka asumsikan sebenarnya adalah hal-hal yang mereka percaya. Jadi ketika perhitungan sains dan apa yang kita katakan Alkitab itu sama-sama soal iman. Apakah kamu percaya dengan ya apa yang diasumsikan oleh para saintis, atau kamu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dan saya akan memegang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena sudah terbukti sains ternyata sering nggak salah. Sering kan itu ada definisi sains seperti itu. Sesuatu adalah sains sebelum dibuktikan salah. Ya, nanti ternyata terbukti salah tidak lagi menjadi sains. Kemudian juga coba kita pikirkan, Adam Tuhan ciptakan dari bayi atau sudah dalam keadaan dewasa? Sudah dalam keadaan dewasa. Kalau enggak, para malaikat punya kerjaan baru ya, ganti popok gitu kan ya. Nah, kalau Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan dewasa, baru keturunan mereka dimulai proses dari awal dengan ya Hawa mengandung 9 bulan dan melahirkan. Bisa tidak Allah menciptakan bumi sudah dalam keadaan dewasa, baru membiarkan bumi berjalan perlahan-lahan. Sehingga ketika sains menghitung, tidak memperhitungkan bahwa Allah sudah menciptakan dalam keadaan dewasa, memperhitungkan semuanya berjalan perlahan-lahan, usia bumi menjadi jauh lebih tua daripada yang sebenarnya. Bisa nggak? Bisa sekali. Sehingga ketika dikatakan Allah mencipta dalam 6 hari, masalah nggak? Tidak masalah kalaupun diperhitungkan bumi sudah miliaran tahun. Ya, sehingga saya tidak melihat bahwa kita perlu digoncangkan dengan pemikiran-pemikiran sains yang ada. Ya, Alkitab menggambarkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, sekarang saya mau supaya kita melihat teologi penciptaan. Sekali lagi, saya melihatnya di dalam konteks dunia kuno, karena itulah yang Musa ajarkan, ya. Tetapi tentu saja kita bisa melihat relevansinya. Nah, itu pertama-tama keheranan dalam penciptaan ayat 1 dan 2.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang menjadi keheran dalam penciptaan adalah keberadaan Allah. Di dalam keberadaan Allah yang aneh kalau kita bandingkan dengan dunia kuno adalah pertama-tama apa yang tidak ada silsilah Allah. Ingat tadi saya mengatakan ya, dunia kuno mereka akan memberikan silsilah Allahnya karena Allah juga adalah dilahirkan, dicipta dan sebagainya. Jadi kita tidak diberi silsilah Allah dan tidak ada nyonya Allah ya. Di dalam dunia kuno, baik di dalam pemikiran misalnya Buddha maupun Yunani, Allah itu punya istri nggak? Punya nggak? Hah? Punya nggak? Punya kan ya? Coba perhatikan ya, Allah itu pada punya istri. Karena kita harus mengerti ya, kalau Alkitab mengatakan manusia diciptakan dalam gambar Allah, maka berhala itu adalah Allah diciptakan dalam gambar manusia. Karena manusia pada umumnya beristri, maka Allah juga beristri. Karena itu adalah ciptaan manusia. Sehingga coba lihat ya, Allah yang ada punya kelemahan persis sama seperti manusia. Karena itu Elia bisa mengejek kepada nabi-nabi Baal ya, ayo berteriaklah lebih keras. Mungkin dia sedang ada urusan, mungkin ke belakang, mungkin dia sedang merenung, mungkin dia sedang tidur, atau dia sedang berlibur. Semua kan yang dimengerti memang dibutuhkan manusia. Nah, kita tahu Elia mengejek. Nabi-nabi Baal menganggap Elia mengejek, atau mereka berpikir itu adalah usulan yang sangat baik. Mereka berpikir, benar juga ya usulannya ya, sehingga mereka kemudian melakukan seperti yang diejekkan oleh Elia. Karena apa? Karena itulah pemikiran mereka tentang Allah mereka yang memiliki kebutuhan seperti manusia. Kan itu jangan heran ya, Allah di dalam budaya apa saja bisa mati, perlu dicipta, perlu makan, bisa iri, bisa cemburu dan sebagainya. Bahkan Zeus ya, Allah utama Yunani, mata keranjang. Kira-kira kenapa coba dia digambarkan mata keranjang? Pasti karena banyak laki-laki pada masa itu dan sampai sekarang juga mata keranjang kan? Ya enggak ya? Kan itu dia punya anak haram di mana-mana termasuk Hercules. Karena itu Hera, istrinya benci banget sama Hercules dan selalu mau mematikan Hercules. Bayangkan loh, Allah utama tukang selingkuh. Ya, aneh nggak? Nah, itulah kelemahan manusia. Karena itu jangan heran kalau Allah itu diciptakan di dalam gambar manusia. Tetapi Alkitab kita berbeda. Tidak ada silsilah Allah dan tidak ada nyonya Allah. Kemudian yang menarik adalah Allah memulai dengan kekacauan, kekosongan dan kegelapan. Ayat 2, bumi belum berbentuk. Nah, bumi belum berbentuk, bahasa aslinya bisa berarti kekacauan, bumi kacau. Karena itu nanti kita lihat yang kacau ini, yang belum berbentuk ini dibentuk dalam 3 hari pertama. Kemudian juga masih kosong, belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi yang ada cuma kekacauan, kekosongan dan kegelapan, dan bumi penuh dengan air. Ya, sehingga kita artinya adalah pada hari pertama ketika Allah mencipta langit dan bumi itu keadaan seperti ini. Belum berbentuk, kosong, gelap dan penuh air ya. Jadi itu adalah hari pertama ketika Allah menciptakan bumi, dan ini adalah keheranan dalam penciptaan. Yang lain lagi, di dalam dunia kuno kadang-kadang dianggap bahwa setelah Allah mencipta, Allah itu tidak peduli dengan ciptaannya. Ajaran yang terkenal adalah kemudian beberapa atau abad berapa gitu adalah deisme, yaitu Allah pencipta itu seperti seorang tukang jam. Seperti dia setelah dia membuat jamnya, dia setiap hari akan memutar jamnya enggak? Enggak kan, dibiarkan saja jam itu berjalan dengan sendirinya, nanti mati sendiri. Karena itu digambarkan, orang kuno sering menggambarkan Allah seperti demikian, tetapi Allah kita tidak demikian. Dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, mengatakan bahwa Allah sangat peduli. Karena itu implikasinya, pertama-tama Allah mencipta ex nihilo. Ex nihilo berarti keluar dari nihil. Jadi ex di sini bukan bekas ya, bukan kayak ex husband begitu, bukan ya, tapi keluar dari nihil.
yaitu bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti dari tadinya tidak ada apa-apa. Ayat 1 itu harus kita mengerti, itulah permulaan terjadinya ruang dan waktu. Allah menciptakan langit dan bumi, berarti menentang materialisme, ya. Dunia kita menganggap materi itu kekal, ya. Jadi sebelum ada apa-apa sudah ada materi, baru kemudian dari Big Bang Theory misalnya, dari materi yang ada, ya, meledak dan kemudian menjadi dunia yang kita mengerti sekarang. Deisme tadi, Allah yang tidak peduli dengan ciptaannya. Dualisme, dunia menganggap terang dan kegelapan adalah dua kuasa yang saling menentang, yang sama kuatnya. Tetapi Alkitab mau menggambarkan kegelapan merupakan bagian dari ciptaan Allah. Kegelapan bukan kuasa yang bisa menentang Allah, tetapi bagian dari ciptaan Allah. Pada hari pertama, dunia penuh dengan kegelapan dan panteisme, ya, bahwa Allah itu berbeda dari ciptaannya. Sehingga itu adalah yang pertama. Kemudian kita melihat alat penciptaan. Firman Allah. Allah mencipta dengan sederhana hanya dengan firman-Nya. Tetapi di sini kita melihat ajaran yang sangat menarik, bahwa dari awal sebenarnya Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa Allah Tritunggal melakukan penciptaan. Kan itu saya baca 3 ayat pertama, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Bisa gak kita melihat Allah Tritunggal dalam 3 ayat pertama ini? Yang paling jelas, roh Allah berarti Roh Kudus. Ketika dikatakan berfirmanlah Allah, Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah Bapa atau Putra atau Roh Kudus? Dalam hal ini Bapa, berfirmanlah Allah berarti Allah Bapa mencipta melalui firman, yaitu Allah Putra. Ya, sehingga berfirmanlah Allah, dan Allah memang mencipta melalui firman-Nya. Ini adalah sama seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1. Sehingga kita melihat Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan Allah mencipta segala sesuatu melalui firman. Karena itu sebenarnya Allah Tritunggal sudah tersirat di dalam penciptaan. Belum ketika juga dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maksud kita adalah apa? Kita kan mengertinya Allah Tritunggal berbicara satu dengan lainnya, ya. Dan mungkin pertanyaannya, kenapa mengajarkan Allah Tritunggal secara tersirat? Kenapa tidak secara gamblang saja sih mengatakan Allah kita adalah Allah Tritunggal? Tapi ingat apa yang tadi saya katakan, dunia kuno semua orang percaya Allah itu banyak. Dan orang Israel ribuan tahun tidak bisa mengerti bahwa Allah itu satu dan berdaulat penuh. Karena itu mereka selalu jatuh kepada penyembahan berhala, terutama Allah apa? Allah apa? Baal. Betul enggak? Baal dan Asitoret sama, dua-duanya adalah Allah kesuburan. Coba kita pikirkan secara logis, kenapa? Kenapa mereka selalu jatuh kepada penyembahan Baal? Nah, coba kita masukkan diri kita seperti mereka kalau kita menganggap Allah itu banyak. Kalau memang kita menganggap Allah itu banyak, Allah Israel akan kita gambarkan sebagai Allah apa? Dia adalah Allah yang memberi 10 tulah ke Mesir, membelah laut Teberau, ya, menenggelamkan kereta Firaun, kemudian pada zaman Yosua berperang menaklukkan Kanaan. Kalau saudara harus memberikan kategori, apakah Allah kesuburan, Allah sungai, Allah dataran, Allah perang, Allah penyembuh, Allah Israel, Allah apa? Ayo melihat apa yang terjadi. Kamu akan menganggap Allah Israel adalah Allah apa? Allah perang, Allah yang dahsyat. Karena itu kenapa
pada Keluaran 32 mereka membuat patung lembu emas. Patung lembu emas itu bukan berbicara tentang berhala lain. Patung lembu emas adalah apa yang mereka anggap sebagai Allah Israel. Coba kita lihat ya, Keluaran 32 ayat 4. Keluaran 32 ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Jadi ketika mereka membuat patung, bukan dalam arti mereka menyembah berhala lain. Mereka menggambarkan Allah mereka dalam wujud patung. Jadi mereka lebih melanggar hukum kedua, tidak boleh membuat gambar Allah, dan bukan hukum yang pertama. Tapi coba kita pikir, kenapa lembu? Karena di dalam dunia kuno lembu melambangkan kekuatan atau kedahsyatan. Jadi ketika mereka membuat patung lembu, itu adalah karena mereka mau memuji Allah mereka sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang begitu hebat, yang mengalahkan Allah-Allah Mesir, yang kemudian bisa membelah laut Teberau dan sebagainya. Sehingga kita melihat bahwa mereka menganggap Allah mereka adalah Allah perang. Nah, Allah perang itu berguna kalau apa? Kalau lagi berperang. Setelah mereka kemudian tinggal di tanah perjanjian dan mereka bercocok tanam, Allah perang kira-kira bakal bantu nggak ya? Allah perang disuruh bercocok tanam, kayaknya kagak pas deh, ya nggak? Untuk itu mereka perlu berdoa Allah apa? Allah kesuburan, dan Baal adalah Allah kesuburan. Jadi kalau mereka mempunyai pemikiran seperti itu, mengerti nggak kenapa mereka selalu jatuh kepada penyembahan Baal? Karena mereka berpikir mereka perlu Baal kalau mereka mau tanah mereka subur. Allah perang hanya dibutuhkan kalau sedang berperang. Perlu nggak tetap disembah? Perlu, siapa tahu kita diserang musuh. Ya, tetapi Allah perang kalau disuruh memberikan kesuburan, itu dia tidak terlalu bisa. Karena itu kita melihat bahwa kalau mengerti Allah itu satu saja, orang Israel tidak bisa mengerti. Sekarang mendadak dikatakan kita menyembah Allah Tritunggal. Apa kira-kira yang akan dimengerti mereka? Kita menyembah tiga Allah. Kan itu kenapa Allah Tritunggal tidak bisa diajarkan sampai atau dengan jelas ya. Jadi hanya bisa diajarkan secara tersirat, tidak bisa diajarkan dengan jelas sampai mereka benar-benar mengerti Allah itu satu adanya, dan mereka baru mengerti Allah itu satu adanya setelah mereka kembali dari pembuangan. Pembuangan membuat mereka mengerti dan bertobat. Dan karena itu mereka tidak lagi jatuh kepada penyembahan berhala seperti pada waktu mereka di perjanjian lama. Nah, baru setelah itu kemudian Allah Tritunggal diajarkan dengan lebih jelas, ya. Karena itu jangan heran kalau Allah Tritunggal hanya diajarkan secara tersirat di dalam perjanjian lama. Jadi tetapi sebenarnya sudah mengajarkan kalau Allah Tritunggal melakukan penciptaan. Dan karena penciptaan itu berdasarkan firman Tuhan, berarti berdasarkan kehendaknya, kan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu menentang ajaran nihilisme, yaitu ajaran yang sekarang beredar yang bahwa kita itu kan hanya terjadi secara kebetulan, di mana tidak ada tujuan hidup. Manusia mah cuma hidup dan kemudian mati dan kemudian lenyap, ya. Yang ada pada mereka yang ateis, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi karena penciptaan berdasarkan kehendak Tuhan yang dituangkan dalam firman-Nya, maka kita melihat penciptaan pasti ada tujuannya. Kemudian kita melihat pola dalam penciptaan, keteraturan. Tadi ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Karena itu bumi yang belum berbentuk itu dibentuk di dalam 3 hari pertama dengan 3 pemisahan, ya. Hari pertama pemisahan gelap dan terang, hari kedua pemisahan air di atas dan di bawah cakrawala, dan hari ketiga pemisahan daratan dan lautan. Tetapi ada juga yang unik yang terjadi pada hari pertama sampai ketiga yang tidak terjadi pada hari ke-4 sampai ke-6, yaitu apa? Allah memberi nama apa yang dicipta. Karena itu sobat saya baca ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam.
Ayat 8, lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Saudara perhatikan, dari hari keempat dan seterusnya tidak dikatakan Allah memberi nama. Mengapa? Memberi nama di dalam dunia kuno menekankan kuasa. Karena itu di dalam 3 hari pertama ini yang sangat ditekankan adalah bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, dominion, ya, atau kuasa. Nah, ini nanti menarik ketika kita berbicara tentang manusia. Sehingga yang belum berbentuk dibentuk dalam 3 hari, yang kosong kemudian diisi dalam hari keempat sampai ke-6. Jadi hari keempat diisi dengan benda-benda penerang, ya, apa yang kosong tadi. Dan hari kelima diisi dengan burung dan ikan. Hari ke-6 diisi dengan binatang darat dan manusia. Jadi penekanannya adalah Allah filling, Allah mengisi. Jadi hari pertama sampai 3 penekanannya adalah Allah berkuasa. Hari keempat sampai 6 penekanannya adalah Allah mengisi bumi yang masih kosong tersebut. Ya, jadi kita melihat bahwa kembali di sini pola dalam penciptaan adalah keteraturan. Lihat nggak ya, Allah itu sangat teratur. 3 pemisahan, baru kemudian hari keempat sampai ke-6 dia mengisi. Apa yang belum berbentuk dibentuk dalam 3 hari pertama, apa yang kosong dibentuk dalam hari keempat sampai yang ke-6. Ya, Allah kita adalah Allah yang sangat teratur. Kan itu kenapa bumi kita teratur nggak? Teratur kan, matahari terbit terbenam kan kira-kira ya pada jam-jam yang sama atau ada polanya. Tapi kemudian juga polemik dalam penciptaan kedaulatan Allah. Ingat ya, Musa menuliskannya untuk menentang ajaran-ajaran yang salah pada waktu itu, di mana ingat mereka tidak berpikir ada Allah yang berdaulat karena mereka percaya banyak Allah. Karena itu jangan heran perjanjian lama sangat menekankan kedaulatan Allah. Karena memang menentang pemikiran-pemikiran yang ada pada waktu itu. Karena itu tadi Allah memberi nama pada ciptaan yang sudah saya baca menunjukkan kedaulatan. Tetapi juga Allah yang menciptakan benda-benda yang disembah dan ditakuti. Ayat 14 sampai 17 itu adalah berbicara tentang benda-benda penerang. Ayat 14 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ya. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yang kita kenal nanti namanya matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Tahu tidak kalau di dalam dunia kuno, matahari, bulan, dan bintang disembah dan dianggap mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kita sering mendengar ada dewa matahari, dewa Amon-Re, betul enggak? Ya, bulan juga. Perhatikan enggak bahwa ya orang mempunyai pemikiran bahwa pada bulan purnama orang-orang yang gila kumat. Pernah enggak mendengar seperti itu? Kan itu coba kalau saudara nonton film Werewolf, serigala manusia, kapan kumatnya? Bulan purnama. Mau menyatakan bulan itu mempunyai kuasa. Karena itu bulan, matahari, bintang itu menjadi benda-benda yang dianggap mempunyai kuasa yang menakutkan. Karena itu kenapa misalnya di dalam Mazmur 121 dikatakan seperti ini. Mazmur 121 ayat 6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Ini bukan berbicara kamu nanti kena sunburn dan kalau malam masuk angin karena bulan, bukan. Ini berbicara tentang mereka memang dimengerti sebagai kuasa-kuasa yang menakutkan, yang bisa menghancurkan hidupmu. Kata Tuhan, tidak usah takut kepada mereka, karena mereka hanyalah benda-benda yang dicipta oleh Tuhan. Ya, jadi benda-benda yang di dalam dunia kuno dianggap sebagai sesuatu yang begitu mengerikan, itu hanyalah mengenai ciptaan Tuhan. Bahkan sejalan dengan itu tadi kata belum berbentuk itu juga bisa berarti chaos, kacau. Nah, di dalam dunia kuno yang kacau itu sering sekali diwakili oleh laut atau leviatan, ya,
Itu adalah kata-kata yang juga muncul di dalam Alkitab yang digambarkan sebagai kuasa yang memang sangat menakutkan. Karena itu dengan sengaja Allah memakai kata itu, bahwa yang kacau itu juga hanya bagian dari ciptaan Tuhan, di mana Allah kemudian mengaturnya di dalam 3 hari. Jadi Alkitab dengan sengaja memakai kata-kata yang orang kuno ketika membacanya tahu bahwa itu adalah banyak sekali nama-nama yang mengingatkan mereka kepada dewa-dewa atau kuasa-kuasa yang menakutkan. Dan mau digambarkan itu semua hanyalah ciptaan Allah saja. Bahkan kalau kita melihat ayat 21, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Nah, LAI mengatakan binatang-binatang laut yang besar tidak kelihatan menakutkan, ya. Tetapi sebenarnya bahasa Ibraninya taninim berarti naga-naga, dragons. Karena itu kenapa versi bahasa Inggris kadang-kadang menerjemahkannya sebagai great sea monsters. Sorry, harusnya ada pluralnya, ya. Great sea monsters. Monster, ya, itu menunjukkan kan sesuatu yang menakutkan. Bahkan secara harafiah taninim berarti naga-naga. Dan kita tahu di dalam di dalam dunia kuno, naga yaitu dilihat sebagai binatang yang sangat menakutkan. Selalu ada legenda tentang naga. Ya, karena itu kita melihat bahwa polemik dalam penciptaan mau menyatakan kedaulatan Allah kita, menentang benda-benda yang dianggap berkuasa di dalam dunia kuno. Klimaks penciptaan adalah gambar Allah. Karena itu kita melihat pada waktu masuk kepada penciptaan manusia digambarkan dengan sangat berbeda. Sebelumnya cuma dikatakan Allah menciptakan ini dan itu. Sekarang ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut. Digambarkan ada diskusi antara Allah Tritunggal. Baiklah kita menciptakan manusia. Sangat berbeda kan dengan pada waktu binatang diciptakan. Sehingga mau menggambarkan ini adalah yang paling spesial. Karena itu kita melihat bahwa itu adalah klimaks penciptaan. Sekali lagi, ini adalah penciptaan tentang yang di bumi. Memang di ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti selain bumi, langit dan alam semesta. Tetapi fokusnya adalah kepada penciptaan di bumi. Karena itu kita tidak diberitahu tentang penciptaan malaikat. Nah, di antara semua makhluk di bumi, manusialah yang paling hebat. Manusialah yang klimaksnya. Tapi ini tidak dikaitkan dengan malaikat. Karena itu tidak bisa berdasarkan ini kita mengatakan kita lebih hebat dari malaikat. Mengerti nggak? Ya, manusia itu di antara semua makhluk di bumi adalah yang paling utama. Nah, kita melihat bahwa gambar Allah menunjukkan ya, bahwa manusia akan berkuasa. Tetapi terutama coba saya bacakan ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan saudara-saudara, disuruh manusia beranak cucu dan memenuhi bumi, mengisi dan berkuasa. Tadi ingat ketika saya membagi penciptaan yang hari pertama sampai ketiga mau menekankan apa? Ingat gak tadi? Menekankan kuasa. Dan hari keempat sampai 6 menekankan mengisi. Dan sekarang manusia disuruh untuk filling and dominion, ya. Jadi ketika dikatakan manusia diciptakan di dalam gambar Allah, berarti manusia disuruh apa? Meneladani apa yang Allah lakukan dalam penciptaan. Kalau Allah menunjukkan kuasanya dan mengisi, sekarang kita terbalik. Kita mengisi dulu baru berkuasa. Tetapi mau menggambarkan bahwa manusia sebenarnya meneladani apa yang dilakukan oleh Allah. Menarik bahwa amanat agung adalah hal yang sama, cuman kuasa dulu. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Tuhan. Dan kita diberikan kuasa itu. Karena itu, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Isilah bumi ini dengan murid-muridku. Lihat nggak? Ya, hal yang sama. Ya, dua hal itu yang selalu kemudian kita manusia perlu meneladani Tuhan. Tapi kemudian keragaman
Karena sebenarnya sudah diciptakan perempuan belum? Sudah, kita sering sekali tidak sadar. Coba lihat ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Kejadian 1 sudah berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Baru di dalam Kejadian 2 kita diberitahu penciptaan laki-laki dan perempuan terjadi dalam 2 tahap. Ya, tetapi di dalam Kejadian 1 kita sudah diberitahu. Karena itu kita harus melihat manusia diciptakan dalam gambar Allah itu ada keragaman laki-laki dan perempuan, dan itu menunjukkan bukan soal fisik. Karena memang fokusnya adalah sekali lagi ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan sebagainya. Nah, mungkin sedikit ya saya berbicara tentang kata gambar dan rupa. Itu adalah 2 kata yang sinonim yang bisa saling menggantikan. Karena itu kadang-kadang Alkitab memakai bisa terbalik, bisa gambar dan rupa, bisa rupa dan gambar, kadang-kadang salah satu saja. Karena itu kalau kita melihat ayat 27 kan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, harusnya bukan kata dan, harusnya seturut rupa kita. Marilah kita menciptakan manusia dalam gambar seturut rupa kita. Itu kalau lebih harafiah, ya. Karena itu ayat 26 itu gambar dan rupa. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar, hanya memakai kata gambar. Pasal 5 ayat 1, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, hanya memakai kata rupa. Nanti di ayat 3, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa, gambar. Jadi lihat nggak? Bisa gambar dan rupa, bisa gambar saja, bisa rupa saja, bisa rupa dan gambar. Menyatakan ini adalah 2 kata yang sinonim yang bisa saling menggantikan. Karena itu kita biasanya menyebut salah satu, dan biasanya paling kita sering sebut gambar, ya, in the image of God. Nah, gambar memang memberikan kita pengertian yang mungkin lebih bisa kita mengerti. Di dalam bahasa Ibraninya itu adalah selem, ya, artinya ukiran. Maksudnya seperti ini. Bagaimana supaya rakyat sebuah negeri bisa tahu siapa rajanya? Kita kalau tidak ada gambar Jokowi atau tidak ada TV, tahu nggak muka Jokowi kayak apa? Nah, kagak ngerti kan? Ya, saya sih tidak pernah bertemu Jokowi secara pribadi, ya enggak? Jadi apalagi dunia kuno, kan itu supaya mereka mengerti siapa muka rajanya, diletakkanlah selem-selem raja mereka di seluruh pelosok negeri. Sehingga dengan melihat selem itu mereka tahu siapa yang berkuasa. Nah, kita adalah selem-selem tersebut. Jadi kita diberi mandat oleh Allah, manusia itu untuk berkuasa atas binatang. Ya, jadi kita adalah wakil Allah berkuasa atas binatang. Kemudian kita melihat bahwa juga kita diciptakan dengan sangat spesial. Karena itu Alkitab menggambarkan Allah berkomunikasi dengan kita manusia berbeda dengan Allah berkomunikasi dengan binatang. Untuk itu mari kita lihat ayat 22 dan 28. Nah, memang ya, Alkitab itu kalau mau mengatakan sesuatu itu kita harus memperhatikan detailnya. Karena itu coba lihat. Jadi Alkitab itu tidak dengan mungkin secara gamblang memberitahukan kita detail-detailnya. Kita harus pintar membaca apa yang tersirat. Karena itu coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, saya bacakan ayat 22 dan 28 tapi sebagian saja. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Apa bedanya? Apa bedanya? Sekali lagi, ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Beda? Beda. Ketika binatang, Allah tidak berkata kepada mereka, ayo lembu berkembang biaklah. Bukan. Allah
hanya berfirman secara umum, berkembang biaklah. Tapi kepada manusia dikatakan lalu Allah berfirman kepada mereka. Sedangkan binatang lalu Allah berfirman. Beda kan? Mau menyatakan Allah berkomunikasi dengan manusia dengan lebih spesial daripada Allah berkomunikasi dengan binatang. Jadi Allah tidak memerintahkannya kepada binatang, ya, tetapi Allah memerintah kepada manusia, beranak cuculah. Sedangkan kepada binatang hanya dia katakan secara umum, berkembang biaklah. Ya, karena itu mau menggambarkan bahwa kekhususan Allah dapat berkomunikasi dengan manusia, ya. Kemudian pemeliharaan Allah ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Jadi awalnya manusia tidak makan daging. Manusia baru makan daging setelah air bah. Ya, jadi awalnya manusia hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian karena apa? Karena sebelum kejatuhan manusia tidak ada kematian, termasuk kematian binatang. Karena itu binatang buas pun tidak saling memakan atau tidak memakan mangsa. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadi binatang buas juga tidak memakan binatang. Ya, karena memang belum ada dosa, tidak ada kematian. By the way, karena itulah kenapa kita tidak bisa percaya dengan evolusi. Evolusi menyatakan sudah banyak sekali jutaan, mungkin miliaran binatang yang mati sebelum ada manusia. Alkitab mengatakan sebelum manusia jatuh dalam dosa tidak ada kematian. Ya, karena kematian adalah upah dosa, termasuk kematian binatang. Ya, karena itu kita melihat pemeliharaan Allah. Allah menyediakan makanan yang berupa biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian penilaian atas penciptaan, semuanya baik, ya. Dan kalau saudara nanti mau hitung sendiri, coba hitung kata baik muncul 7 kali. Dan 7 adalah angka sempurna, ya. Mau mengatakan segala sesuatu itu baik, bahkan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Menggambarkan penciptaan itu sempurna, penciptaan itu baik, ya. Tidak ada sesuatu yang jahat mengenai penciptaan. Dan ini mengajarkan kepada kita materi itu baik, ya. Ada pengajaran-pengajaran yang salah menganggap materi itu jahat, tetapi Alkitab menggambarkan dunia ini, materi ini diciptakan Allah dalam keadaan baik. Tetapi yang paling akhir tetap bukanlah manusia. Karena itu kita melihat tujuan penciptaan, perhentian Allah. Karena itu kita melihat pasal 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi klimaksnya dalam arti akhir, tujuan dari semua bukan manusia tetapi Allah, ya. Dan itu menunjukkan bahwa akhirnya kemuliaan penciptaan haruslah berakhir pada Allah dan bukan manusia. Dan itu adalah berbicara tentang perhentian Allah, sehingga Sabat sudah diberikan pada waktu penciptaan. Dan kita tahu perhentian ini adalah dasar dari hukum yang keempat, di mana pada hari Sabat apa yang kita lakukan? Kita beribadah kepada Tuhan, ya. Sehingga kemuliaan itu akhirnya memang harus diberikan kepada Allah. Karena itu kita harus melihat pada akhirnya semuanya harus berakhir untuk kemuliaan Allah, ya. Penciptaan tidak berakhir pada kemuliaan manusia, tetapi berakhir pada kemuliaan Allah. Jadi inilah Kejadian 1, ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Penciptaan manusia, apakah selain Adam dan Hawa ada penciptaan manusia lain? Karena kalau tidak salah itu Kain menikah dengan
Ya. Nah, dalam hal itu tentu saja tidak, ya. Kalau begitu Kain menikah dengan siapa? Dan lagi dia kan takut dibunuh kan setelah dia membunuh si Habel. Nah, dalam hal itu memang Alkitab tidak menceritakan semuanya. Jadi jangan menganggap bahwa waktu itu cuma 4 orang, Adam, Hawa, Kain, Habel, sehingga saya mendengar ada yang mengkorbankan ketika Kain mati, seperempat manusia mati. Tidak, ada anak-anak Adam yang lain. Kejadian 5 ayat 4 mengatakan seperti ini. Ya, Kejadian 5 ayat 4. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Bukan berarti setelah 800 tahun bahwa dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, karena ketika kita melihat ini adalah formula yang dikatakan tentang semua keturunan keturunan Adam dari Set. Mau menekankan bahwa Tuhan memberkati mereka mempunyai banyak anak yang lain. Ya, tentu saja berarti pernikahan incest terjadi. Tapi ya memang namanya semua anak manusia keturunan Adam dan Hawa, yang mau tidak mau incest masih diperbolehkan. Dan memang incest atau pernikahan dengan saudara tiri dan sebagainya hanya atau baru tidak boleh setelah Imamat 18. Kita diberikan hukum mengenai pernikahan di dalam Imamat 18 dengan siapa tidak boleh menikah. Karena itu kita melihat di dalam sejarah bapak-bapak leluhur, misalnya Abraham menikah dengan adik tirinya. Sarah adalah adik tirinya, satu ayah tetapi lain ibu. Karena itu ketika dia mengatakan Sarah adalah adiknya, itu tidak sepenuhnya bohong, itu half truth, bohong yang setengah, ya, setengah kebenaran. Jadi tidak sebenarnya salah sama sekali, tetapi tentu saja kita melihat bahwa dia tetap berbohong, ya. Tapi kita melihat bahwa masih boleh. Yang menarik juga misalnya Yakub nanti menikah dengan 2 saudara, ya, 2 saudari gitu kan, ya, Rahel dan Lea. Di dalam Imamat 18 nanti itu juga tidak boleh. Seorang itu tidak boleh menikah dengan kakak adik dengan ketika dua-duanya masih hidup, gitu ya. Ya, itu kan memang bisa membuat kakak adik itu jadi bermusuhan kan, seperti Rahel dan Lea, ya. Kemudian juga menarik misalnya, mungkin banyak yang kita tidak tahu, ayahnya Musa adalah keponakan ibunya Musa. Jadi ayahnya Musa adalah keponakan yang menikahi tantenya. Boleh gak ponakan menikah dengan tante? Hah? Boleh gak? Gak boleh kan? Ya sekarang gak boleh, Imamat 18 tidak boleh, ya. Tetapi kelihatan sebelum Imamat 18 itu masih boleh, ya. Sehingga kita melihat tokoh-tokoh Alkitab banyak yang melakukan yang menurut Imamat 18 tidak boleh. Ya, jadi kelihatannya incest dan sebagainya masih boleh, dan memang pada awalnya mau tidak mau harus begitu, ya. Masih ada pertanyaan? Ya. Bagaimana Musa bisa menceritakan pada jemaatnya proses awal kejadian? Apa dari Tuhan ketemu di cerita, apa wahyu atau bagaimana? Ya, dan itu memang mungkin bisa berbagai cara, kita tidak secara khusus dikatakan. Ada yang kelihatannya Musa memakai catatan yang sudah ada. Di dalam kitab Kejadian ada 10 kali muncul inilah daftar keturunan, sehingga ada yang mengatakan itu sudah ada tulisannya, sehingga Musa kemudian mencatat. Bisa saja dari tradisi lisan, kita tahu orang Yahudi, ya, mereka sangat menjunjung tinggi tradisi lisan. Tetapi bisa juga Tuhan yang langsung berbicara. Ingat loh, Musa itu adalah orang yang paling sering ketemu Tuhan, ya. Dan bahkan Musa itu begitu spesial, Tuhan berkata kalau dengan nabi lain aku muncul dalam penglihatan dan mimpi, tetapi tidak demikian dengan Musa, aku berbicara muka berhadapan muka. Maksudnya Tuhan itu langsung menampakkan diri, walaupun bukan berarti dia melihat wajah Tuhan. Jadi Musa sering bertemu dengan Tuhan, Pak. Jadi mungkin banyak ya Tuhan jadi cerita sama dia kan, dan kemudian dia menuliskannya. Tapi kita tidak tahu yang mana gitu loh, Pak, ya. Musa kan dari kecil sudah di lingkungan istana Mesir. Apakah mungkin karena pengajaran dan budaya Mesir saat itu, ya, dia ada pengetahuan itu, dan
Musa bertemu Tuhan pada saat ada api di Ya, semak belukar yang menyala. surga. Ya. Sebelumnya kan pada saat itu tuh Musa sudah dewasa. Jadi ceritanya ketemu Tuhan kan saat dia dewasa. Jadi memang saya rasa dia menceritakannya nanti Pak, setelah dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi setelah dia dewasa. Walaupun kita harus mengerti dia tinggal di istana Mesir, tapi dari awal kelihatan dia tahu dia adalah orang Yahudi. Karena itu kan kenapa nanti ketika dia melihat ya orang Mesir menganiaya orang Ibrani, dia kemudian membunuh orang Mesir tersebut, dan dicatat bahwa dia melihat bahwa saudara-saudaranya dianiaya. Ya, jadi kelihatannya karena kan walaupun dia sudah diambil, diselamatkan oleh putri Firaun, tapi kan diberikan kepada ibunya dulu untuk disusui. Dan orang zaman dulu bisa menyusuinya itu berapa tahun. Sehingga kelihatannya Musa dari kecil kenal siapa ibunya, dan mungkin ya setelah itu mereka masih berelasi, sehingga Musa sangat mengerti bahwa dia adalah orang Ibrani, walaupun dia besar sebagai anak putri Firaun. Nah, saya percaya bahwa karena Tuhan memang mau memakai Musa untuk mempunyai pengetahuan yang hebat, supaya kemudian bisa mengerti ajaran-ajaran yang salah di Mesopotamia atau Mesir. Karena itu Tuhan kemudian mengirim Musa ke istana Mesir. Karena itu memang secara pengetahuan dia mempunyai pengetahuan yang sangat hebat mengenai kepercayaan dunia sekitar mereka. Karena itu kalau kita membaca tulisan Musa di dalam konteks dunia pada waktu itu, Musa banyak memberikan gambaran tentang apa yang terjadi di dunia pada waktu itu, dan memberikan ajaran-ajaran yang menentang pemikiran-pemikiran yang salah pada waktu itu. Ya. Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Di belakang sana Bu itu. Di setiap pasal 1, 2, 3 dan sebagainya itu selalu dikatakan bahwa jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Mengapa selalu itu berurutan, jadilah petang dan jadilah pagi? Kenapa petang dulu? Tadi petang kan sudah dikatakan Ya. bahwa itu adalah Hari Yahudi hari kan? Yahudi yang dimulai dari awal. Hmm. Tetapi kenapa itu selalu berurutan dari setiap pasal? Karena itu mau mengatakan bahwa itu kan per hari. Jadi karena itu kenapa kita mengatakan hari pertama, hari kedua, karena itu penciptaan dalam 6 hari. Ya, oke. Bu, mau tanya itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit ini apa ya? Nah, ketika mengatakan langit dan bumi itu adalah bahasa merisem yang memakai dua kata yang berlawanan, berarti segala sesuatu yang tercakup di dalamnya. Jadi ketika mengatakan langit, bumi, berarti langit, bumi dan segala sesuatu di dalamnya. Berarti berbicara tentang bukan hanya bumi tetapi alam semesta. Langit tempat ya burung-burung, tempat malaikat, tempat Tuhan begitu. Nah, itu termasuk di dalamnya, termasuk sebenarnya saya rasa tercakup di dalamnya galaksi dan segala sesuatunya, alam semesta. Universe ya, semuanya. Universe ya. Bukan surga ya. Bukan hanya itu. Surga ada di langit, dalam arti ya digambarkan itu adalah langit tingkat keberapa gitu. Tapi segala sesuatunya. Jadi ketika Alkitab memakai bahasa seperti itu, maksudnya apa yang tercakup di dalamnya. Jadi ketika orang benar merenungkan Taurat itu siang dan malam, bukan berarti seperti makan obat siang sekali, malam sekali, tetapi mau mengatakan setiap saat. Ya, jadi itu yang kemudian dikatakan sebagai bahasa merisem. Masih ada pertanyaan? Ya, nanti ya Pak ya, ada beberapa. Saya mau menanyakan, apa yang dimaksud dengan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Apakah itu maksudnya air termasuk ciptaan yang pertama? Atau Betul, jadi ketika Allah menciptakan bumi pada hari pertama, gelap dan penuh dengan air. Nah, tetapi langsung hari pertama itu Tuhan mengadakan pemisahan antara terang dan gelap. Jadi kita harus mengerti pada hari pertama Allah menciptakan bumi, ya bumi itu gelap dan penuh air. Jadi sebelum Allah menciptakan tentu saja tidak ada bumi. Ya, jadi tidak bisa dianggap sudah ada bumi baru Allah kemudian memisahkan, tidak. Jadi hari pertama kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya.
Nah, bumi yang baru diciptakan itu dalam keadaan gelap dan penuh dengan air. Ya. Oke, di sini tadi Ibu ini ya. Jadi dipercaya bahwa yang menulis kitab Kejadian itu semuanya itu Musa. Musa. Saya percaya itu adalah tulisan Musa. Soalnya katanya ada yang berkata kalau misalnya waktu menceritakan mengenai Nuh itu tuh orangnya kayaknya ada di situ gitu. Soalnya menceritakannya kayaknya saksi mata gitu. Tidak sih, tidak dipakai bahasa yang menunjukkan dia saksi mata ya. Atau bisa saja Musa kemudian menuliskan. Jadi seperti saya katakan, bisa Musa memakai tulisan-tulisan yang sudah ada. Ngerti nggak? Ya, jadi kalau memang dianggap ada saksi mata, berarti yang menuliskan, dan Musa kemudian mengambil catatan itu dan memberikan kita catatan ini. Dan itu sering dipakai oleh penulis Alkitab. Ya, jadi mereka mengambil dari buku-buku yang lain. Jadi saya percaya kenapa ini kita melihat itu tulisan Musa, karena Tuhan Yesus pun dan juga penulis-penulis Alkitab di PL maupun PB selalu mengatakan Taurat Musa. Kalau tidak Taurat Tuhan, Taurat Musa. Berarti itu adalah tulisan Musa. Memang tentu saja ada yang ditambahkan, karena di akhir Ulangan kita diceritakan tentang kematian Musa. Tidak mungkin Musa masa sudah mati baru rohnya datang menulis, ya, karena itu tidak diceritakan sebagai nubuat. Karena itu memang pada dasarnya kita percaya bahwa Pentateuch secara substansi itu ditulis oleh Musa, walaupun mungkin ada sedikit tambahan dan koreksi di dalam inspirasi Allah. Jadi memang ada kata-kata yang menimbulkan masalah, ya, seperti misalnya sudah ada kota Dan. Ya, kalau nggak salah, kalau kita melihat kejadian 18 ya. 18 misalnya kita melihat kan 18, sorry. Saya rasa kejadian 14 itu berbicara, 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Masalahnya, kota Dan itu baru diberi nama Dan pada zaman hakim-hakim. Sehingga kalau kita melihat Hakim-Hakim 18, ya, saya tunjukkan Hakim-Hakim 18 ayat 29. Hakim-Hakim 18 ayat 29, mereka menamai kota itu Dan menurut nama bapa leluhur mereka yakni Dan yang lahir bagi Israel, tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Kok Musa sudah tahu nama itu Dan, padahal kota Dan baru terjadi pada zaman Hakim-Hakim. Yang jelas Musa udah mati belum? Zaman Hakim-Hakim sudah. Tapi dalam hal ini mungkin bisa dimengerti apakah itu kota yang berbeda, tetapi kelihatannya tidak, ya, atau ahli Taurat. Ya, jadi dulu Musa menulis namanya Lais misalnya. Ketika ahli Taurat mengopinya, dia tahu bahwa nama itu sudah diganti menjadi Dan, kemudian menggantinya menjadi Dan. Karena itu kita melihat sekali lagi secara substansi tulisan Musa, tapi bisa ada koreksi ataupun tambahan yang dituliskan, tapi itu adalah sesuatu yang sangat minor. Tetapi secara substansi itu adalah tulisan Musa, karena memang Alkitab selalu mengatakan semuanya itu adalah Taurat Musa. Ya. Satu lagi Bu, cuma mungkin kalau nggak dijawab sekarang nggak apa-apa. Yang mengenai itu loh, apa sih bedanya anak-anak manusia sama anak-anak Allah? Oh ya, nanti itu tunggu tanggal mainnya Bu ya. Nanti kita karena kan kita akan membahasnya ya. Makasih. Saya ingin menanyakan, ini ada penafsir lain yang mengatakan bahwa gambaran dari pada waktu penciptaan itu adalah bumi itu datar. Ya. Pertanyaan saya, apakah dalam penciptaan itu sudah digambarkan bumi itu bulat? Nah, kita tidak, karena Alkitab tidak memberikan kita detail, jadi kita sebenarnya tidak tahu bumi itu seperti apa. Ya, jadi
Tidak dikatakan bumi apakah persegi atau bulat atau datar seperti itu. Cuman memang kelihatannya orang kuno menganggapnya itu seperti itu, ada langit dan nanti ini adalah bumi dan kemudian bawahnya laut, paling bawah itu adalah Seoul misalnya ya. Jadi mereka mempunyai pemikiran yang seperti itu. Tapi dari Alkitab itu sendiri tidak ditunjukkan sebenarnya. Sebab digambarkan juga Allah itu memisahkan air dengan air. Ya. Jadi sepertinya ada air yang di atas Dan ada air yang di bawah. Lalu digambarkan, makanya pada waktu zaman Nuh Allah membuka tingkap-tingkap Ya, di langit. ya. Nah itu langitnya bocor gitu. Apakah begitu? Nanti bukan langit bocor, Allah yang membuka kan. Ya. Karena itu air semua turun. Karena itu kenapa saya melihat bahwa air bah itu adalah universal. Ya, tapi nanti ketika kita masuk pada itu kita akan membicarakannya, ya. Oke, di sini. Bu, mau nanya, itu kenapa pas hari kedua penciptaan, pas Allah menciptakan langit, kenapa Allah nggak bilang pada hari itu ada yang melihat bahwa semuanya itu baik? Kita memang tidak tahu ya, biasanya para komentator juga tidak. Kalau saya melihatnya lebih ke arah mungkin karena belum selesai ya, dia berbicara tentang hari kedua di ayat berapa? Adalah mengenai cakrawala kan ya? Ya, ayat 6 berfirman Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kemungkinan sekali karena airnya itu belum selesai, baru air yang di bawah dipisahkan. Atau mungkin karena memang supaya angka baik itu 7 kali. Ya, jadi kalau ditambah lagi nanti 8 kali ya. Jadi dia mau supaya itu 7 kali. Tapi dulu aku pernah baca di buku apa tahu lupa. Itu katanya gara-gara pas Lucifer dibuang dari surga itu kan dibuangnya ke langit. Makanya saya sekarang coba, ketika kita membaca begitu, kemungkinan nggak sih kepikir aduh ada Lucifer jatuh? Kemungkinan nggak? Kan enggak. Ingat ya. Jadi itu kan pemikiran sekarang, nggak mungkin jemaat Musa memikirkan seperti itu. Dan pertama kali kita membaca Alkitab nggak mungkin kepikiran itu, betul nggak? Ya, sehingga sekali lagi apa yang paling sederhana, yang masuk akal biasanya itulah yang benar. Ya. jadi itu salah dong. Iya, saya sih tidak percaya, karena saya tidak percaya bahwa jemaat Musa akan berpikir seperti itu. Ya. Masih ada pertanyaan? Iya. Mungkin yang agak umum juga ya. Ya, saya mau tanyakan itu mengenai apakah ketika ada manusia-manusia purba, manusia raksasa, apakah itu memang keturunan dari Adam? Dan juga ya mungkin ada sedikit ini, api itu kapan manusia itu, karena Kain dan Habil sudah memberikan persembahan, dan sepertinya kayak manusia purba itu api aja suatu yang hal ini. Dan juga apakah Tuhan menciptakan apalah dinosaurus lah, kenapa itu ada, rangka-rangkanya semua ada. Nah itu apa relasinya sama yang penciptaan yang ini? Kalau kita melihat memang Kain dan Habel sudah dapat memberikan persembahan. Jadi ketika dikatakan manusia purba belum bisa membuat api, itu kan pemikiran kita. Tetapi juga mungkin yang bisa kita lihat, katakan setelah menara Babel manusia memang terpencar. Nah, bagi saya namanya juga manusia terpencar, ada yang malahan jadi merosot budayanya atau kemampuan. Coba bayangkan ya, kalau sekarang nih ya, kita tahu-tahu terpencar sekelompok, katakanlah sekelompok kita tahu-tahu tinggal di satu pulau. Kira-kira budaya kita bakal tetap hebat seperti sekarang atau kita jadi primitif lagi nih? Hah? Bisa jadi primitif lagi kan? Kecuali di antara kita ada orang-orang jenius yang kemudian ngerti menciptakan listrik dan sebagainya. Karena itu kalau kemudian manusia purba kemudian ada yang merosot seperti itu, tidak berarti dari awalnya mereka semua seperti itu. Kain dan Habel sudah bisa mempersembahkan korban. Kalau raksasa nanti kita lihat ya, tentu saja adalah keturunan Adam dan Hawa, tetapi itu kan nanti pasal 6 ya. Jadi kita akan. Nah, kalau soal dinosaurus kemungkinan ada ya, karena Ayub berbicara tentang binatang itu.
Coba kita lihat ya, Ayub 40 dan 41. Sayangnya Alkitab kita menerjemahkan dua binatang yang bahasa Ibraninya adalah Behemoth dan Leviathan sebagai kuda Nil dan buaya. Ya, Alkitab Inggris tidak menerjemahkan seperti itu. Jadi dalam hal itu mungkin kita jangan melihatnya kuda Nil dan buaya, karena memang mereka bukan binatang-binatang itu bukan kuda Nil dan buaya. Coba kita lihat Ayub 40 dari ayat 10. Perhatikanlah kuda Nil, sekali lagi itu adalah Behemoth yang telah kubuat seperti juga engkau, yang makan rumput seperti lembu, karena itu mungkin digambarkan seperti kuda Nil. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya, ya, binatang yang hebat. Tapi coba lihat ayat 12, yang meregangkan ekornya seperti pohon aras. Ekor kuda Nil kan cuman dilambai-lambai untuk membersihkan belakangnya. Bisa nggak diregangkan seperti pohon aras? Yang binatang apa yang meregangkan ekornya seperti pohon aras? Dinosaurus kan? Ya, ada yang kita tahu ekornya bisa panjang sekali. Yang lebih menarik adalah Leviathan. Kita lihat pasal 41 dari ayat 9. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana berkahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Binatang yang bisa menyemburkan api seperti naga, ya. Dan itu mungkin yang membuat kita mengerti kenapa baik di budaya barat maupun timur ada legenda tentang naga. Dari mana legenda itu datang? Bisa sekali karena dulu ada binatang yang seperti itu, yang Tuhan kan mau mengatakan dua binatang yang tidak dapat ditaklukkan manusia. Naga selalu digambarkan tidak dapat ditaklukkan manusia kan, ya, kecuali pangeran dari Anta Beranta yang kemudian bisa menaklukkan kan, ya. Tetapi secara umum itu adalah binatang yang tidak bisa ditaklukkan manusia. Jadi coba bayangkan kenapa dunia timur dan kuno mempunyai legenda seperti itu walaupun bentuknya beda, ya. Naga Chinese lebih seperti ular yang panjang, kakinya kecil-kecil, ya enggak, tapi bisa terbang, bisa juga di laut kan. Naga Yunani seperti burung besar, burung raksasa, tapi sama-sama bisa menyemburkan api. Jadi kelihatannya kalau sekarang mereka menemukan tulang dinosaurus tidak masalah, tapi hati-hati. Kita tidak boleh percaya mereka hidup di dunia sebelum manusia. Karena sekali lagi tidak ada kematian sebelum kejatuhan manusia. Jadi kalau ada berarti mereka hidup di dunia yang sama ini. Mungkin Tuhan taruh mereka di pojok gitu ya, sehingga tidak berhubungan dengan manusia, sehingga supaya tidak makan manusia gitu kan, ya. Atau memang mereka takut pada manusia mungkin. Enggak ngerti ya. Bisa saja kan tidak semua binatang yang kemudian dibawa kepada Adam untuk diberi nama, atau pada waktu itu karena manusia belum jatuh dalam dosa, binatang kan takluk kepada manusia. Dan secara umum sebenarnya binatang buas sekarang pun sebenarnya takut nggak pada manusia? Takut. Ya, cuma ketika binatang biasanya menyerang manusia kalau sudah terdesak. Kalau tidak mereka menghindar manusia. Karena Allah sudah menciptakan mereka itu ada rasa takutnya kepada manusia. Jadi mungkin kalau sebelum jatuh dalam dosa, walaupun binatang gede-gede dengan Adam mah takut, ya hormat kali. Jadi Adam suruh datang ya dia datang gitu kan, diberi nama. Apalagi Allah yang membawa, no problem, ya. Ya. Agak sedikit doktrinal. Istilah Adam manusia yang bisa, meskipun dia diciptakan pertama, tapi dia bisa berdosa. Maksud dikaitkan dengan Kristus yang nggak tahu, Kristus istilahnya tidak berdosa atau bisa berdosa. Maksudnya istilah Adam yang tidak bisa berdosa gitu, istilahnya. Istilahnya adalah pada waktu manusia diciptakan adalah dalam keadaan pose non pecare, dapat tidak berdosa, ya, dapat tidak berdosa. Maksudnya adalah Allah memberikan potensi pada manusia untuk bisa berdosa dan tidak berdosa, tetapi kecenderungannya adalah tidak berdosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak dapat tidak berdosa.
Kemudian kita yang percaya kepada Tuhan menjadi dapat berdosa. Jadi agak berbeda. Kalau tadi dapat tidak berdosa, ya. Jadi kecenderungannya tidak berdosa. Kita walaupun bisa tidak berdosa, tapi kecenderungannya adalah berdosa. Ya, sehingga jadi Adam diciptakan dalam keadaan yang sangat baik. Ya. Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 7, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti itu sebelum penciptaan Adam. Oh enggak dong, itu kan berbicara tentang Adam dan Hawa. Oh, kemudian ternyata waktu Allah mencipta itu di pasal 2 ayat 7 Allah baru membentuk. Nah, karena itu saya mengatakan seperti ini. Kejadian 1 itu memberikan kita, ya, jadi kerangka penciptaan seluruhnya. Baru Kejadian 2 memfokuskan kepada penciptaan manusia. Karena itu apa yang tadi cuma digambarkan dengan sangat sederhana sekarang didetilkan di dalam Kejadian 2. Ya, jadi kita harus melihatnya seperti itu. Ibu, saya mau nanya, jadinya apakah Tuhan menciptakan kehidupan lain selain di bumi, misalnya kayak alien gitu? Saya sih lebih melihatnya tidak, karena saya percaya kalau Tuhan menciptakan pasti mereka juga jatuh dalam dosa. Nanti Tuhan harus jadi alien juga untuk mati di kayu salib untuk menebus mereka gitu kan, atau kalau enggak mereka binasa semua. Karena itu saya lebih melihat tidak. Ya, saya lebih melihat tidak. Walaupun bisa saja, karena memang Alkitab itu cuma memberitahukan kepada kita apa yang perlu kita tahu. Sehingga kalau ada kehidupan di malaikat, kehidupan planet lain, Tuhan mau mengatakan itu bukan urusan kamu gitu kan. Sehingga tidak dikatakan. Tapi karena kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia, malaikat juga kemudian jatuh dalam dosa, sepertinya Tuhan selalu menciptakan makhluk, ya, pribadi seperti kita dengan potensi bisa berdosa, dan kelihatannya karena Tuhan menghargai kehendak bebas, Tuhan akan membiarkan kalau mereka memilih tidak untuk jatuh dalam dosa. Jadi saya membayangkan kalau mau menyelamatkan mereka, ya Tuhan harus berinkarnasi lagi jadi alien tersebut, ya enggak? Kok kayaknya kasihan amat tuh Tuhan Yesus ya berinkarnasi melulu. Ya, karena itu saya lebih melihat tidak secara teologis, ya. Masih ada pertanyaan? Apakah malaikat itu ciptaan juga, Bu? Oke. Tentu saja Pak, masa kalau bukan ciptaan apa? Tapi diciptakan sebelum manusia kan, Bu? Kelihatannya diciptakan sebelum manusia, tetapi setelah ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti langit, bumi dan segala isinya termasuk malaikat. Cuma kita tidak tahu malaikat hari keberapa. Dan Tuhan, karena memang malaikat bukan urusan kita, bukan di bumi, kita tidak diberitahu. Jadi pasti di dalam kerangka setelah penciptaan langit dan bumi tersebut baru malaikat diciptakan. Nah, kalau kita melihat kitab Ayub, cuma saya lupa ayatnya, kelihatannya malaikat memang duluan, karena dikatakan bahwa malaikat bersorak-sorak ketika Allah mencipta manusia. Dan memang yang pasti malaikat jatuh dulu baru Adam kemudian jatuh. Ya. Tapi kita memang tidak bisa persis tahu hari keberapa, misalnya kita tidak tahu. Ya. Saya pernah mengikuti satu seminar juga yang mengatakan bahwa tadi kan Adam, Hawa, Kain, Habel. Kemudian Kain menikah dan mereka mempunyai anak kan. Nah, pada waktu itu dikatakan bahwa ada orang lain, ada sosok manusia lain yang diciptakan oleh malaikat, oleh Lucifer atau yang dalam tanda kutip yang jahat. Jadi di dalam diri manusia itu selalu ada dua, ada yang baik dan ada yang jahat, karena kita adalah salah satunya keturunan dari setan, Bu. Iya, kita tidak menggambarkan seperti itu, ya enggak. Jadi itu spekulasi para teolog yang enggak ada kerjaan, ya enggak ya. Sehingga jadi kita harus melihat apa yang diajarkan Alkitab. Memang sekarang muncul pengajaran bahwa manusia di Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah manusia yang berbeda.
Ya, karena itu kenapa ada Adam dan Hawa tapi ada manusia lain. Tapi saya rasa itu bukan yang dikatakan, karena secara teologi kalau Adam masih ada manusia yang lain, maka kejatuhan Adam tidak mewakili seluruh umat manusia kan. Digambarkan kejatuhan Adam mewakili seluruh umat manusia karena harus dimengerti karena berarti semua manusia keturunan Adam ya. Karena itu kita tidak boleh percaya yang seperti itu. Karena kalau tidak, aneh bahwa kejatuhan Adam kemudian membuat semua manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ya. Bu mau nanya yang Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Nanti di Allah sendiri ada laki-laki perempuan gitu. Oh enggak, karena kan memang kita diciptakan gambar Allah bukan soal fisik Pak. Allah itu roh, adanya tidak ada fisik. Karena itu tadi kita melihat penekanan manusia diciptakan dalam gambar Allah adalah manusia mewakili Allah berkuasa. Karena itu kan Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi penekanan gambar Allah bukan soal fisik kita seperti Allah, tetapi bahwa kita sebagai duta Allah yang mewakili Allah berkuasa. Karena itu tadi saya mengatakan gambar Salem itu seperti rakyat melihat Salem itu mereka tahu siapa raja mereka, makhluk-makhluk yang lain melihat kita yang adalah Salem Allah, gambar Allah, mereka tahu siapa yang berkuasa. Jadi bukan soal fisiknya, Allah adalah roh, tidak ada fisiknya ya. Terus di pasal 2 itu kan ada sungai Gihon. Nah, pasal 2 kita nanti itu Pak ya, 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita tidak ada. Nanti kita bicara 2 minggu lagi ya. Mungkin masih ada? Ya. Ya, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya yang ada di bumi. Tapi kita tahu ada satu hal yang tidak baik, yaitu dosa. Nah, saya ingin bertanya, dari mana sih asalnya dosa? Siapa yang menciptakan? Nah, Tuhan tidak menciptakan dosa. Saya rasa yang terjadi adalah Tuhan menciptakan manusia dengan potensi untuk taat dan tidak taat. Tetapi walaupun punya potensi itu diciptakan dalam keadaan baik, sehingga kecenderungannya sebenarnya adalah untuk taat kepada Tuhan. Tetapi karena Tuhan menghargai kehendak bebas, ketika manusia nanti memilih untuk berdosa, Tuhan tidak akan mencegah. Tetapi Tuhan tidak menciptakan dosa. Dosa itu terjadi ketika manusia dengan kehendak bebasnya memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Ya, jadi baik dalam arti semuanya baik, tidak ada dosa, tapi Tuhan karena memang menghendaki kehendak bebas menciptakan manusia dengan potensi bisa taat dan bisa tidak taat. Nah, dosa terjadi ketika manusia memilih untuk tidak taat. Ya, masih ada pertanyaan? Bu, ini ditulisnya dalam bahasa apa ya kita aslinya? Ibrani kuno ya. Ibrani kuno, bukan Ibrani yang sekarang memang. Ya, jadi PL dituliskan dalam bahasa Ibrani, ada sedikit yang ada bahasa Aram seperti Esra dan Daniel karena mereka sudah ada di Babel ya. Di Persia begitu, tetapi yang lainnya secara umum bahasa Ibrani. Tapi ini ditulis untuk diceritakan ya, bukan untuk betul untuk didengar. Untuk didengar, bukan untuk dibaca. Bukan untuk dibaca. Karena orang zaman kuno, bukan ya? Ya, kenapa? Bukan seperti untuk dinyanyikan, dilantunkan. Oh, dalam hal itu dibaca memang mereka tuh melantunkan seperti kayak ngaji sih Pak. Karena kan iya. Tapi memang tujuannya untuk dibaca, karena itu sebenarnya baik. Sekarang kan mulai ada Alkitab yang bisa didengar ya. Karena itu coba, karena kita kalau mendengar dan membaca, kata-kata yang diulang itu lebih ketangkep dengan telinga daripada dengan mata. Ya, karena itu memang Alkitab dituliskan untuk didengar, karena orang zaman kuno tidak punya Alkitab untuk dibaca. Karena itu iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan pembacaan. Karena memang Alkitab dituliskan untuk didengar. Karena itu saudara-saudara, supaya bisa menangkap hal-hal yang sering tidak tertangkap, seperti kebanyakan kita tidak tahu kan, Kejadian 1 ayat 27 sudah mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, betul tidak? Padahal sudah baca berapa ratus kali coba. Hah? Kok nggak sadar bahwa di situ sudah ada perempuan? Ya, jadi pendengaran itu lebih bisa menangkap hal-hal tertentu, saya rasa. Ya, terutama kata-kata yang diulang. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Oh, ada. Iya, silakan. Bu,
kata pertama dalam Kejadian 1 disebutkan pada mulanya. Bukan soal linguistiknya, tapi bahasa aslinya apakah pada mulanya. Kalau kan ada yang mengatakan kalau pada mulanya berarti ada sebelumnya. Bahasa aslinya Bereshit ya, jadi Bereshit jadi itu lebih ke arah memang awal gitu. Sejak awal maksudnya. Iya. Ya. Sejak semula mungkin. Awalnya. Pada awalnya. Pada awal. Ya, pada awalnya. Ada di awal. Maksudnya mau mengatakan sebelum itu tidak ada langit dan bumi, tidak ada ruang dan waktu. Jadi itu adalah awal dari adanya ruang dan waktu. Ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Berdoa kiranya apa yang kami diskusikan boleh menambahkan pengenalan kami akan firman Tuhan. Tetapi terutama Tuhan kami boleh melihat keindahan daripada karya-Mu, dan bahwa Engkau adalah Allah yang seharusnya memang membuat kami takjub dan kagum. Karena itu biarlah melalui ini Tuhan kami boleh melihat kedalaman firman Tuhan, dan karena itu juga lebih menggumulkan dan lebih kemudian terheran-heran dengan Engkau Allah yang kami sembah, dan kiranya itu memotivasikan kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan dan mau taat kepadamu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.